Baik sahabat semua, kita mencoba menganalisa sebuah kata ataupun kalimat, bahwa kata ataupun kalimat itu mempunyai makna tersendiri. Ada juga kalimat ataupun kata disingkat dalam penulisan, namun maknanya tidak akan berubah. Seperti yang terhormat, itu kita singkat dengan YTH, orang akan tahu YTH itu yang terhormat. Nah, seperti bapak-bapak, bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, cukup disingkat dengan BPK, BPK dan IB, BHG. Orang akan tahu kepada yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Kata dan kalimat ini akan berubah ketika di mana diletakkan dan cara pengucapannya. Dan setiap kata dan kalimat dia mempunyai makna tersendiri. Tapi tidak semua kata, ada juga kata dan kalimat itu maknanya sama. Salah satu contoh, salam dan hormat. Salam dan hormat itu sebenarnya sama. Jadi kata salam dan hormat itu maknanya sama. Sama-sama memberi hormat. Ketika kita memberi hormat, otomatis sudah memberi salam. Ketika kita memberi salam, kita sudah memberi hormat. Tetapi kalau kita analisa lain, salam dan hormat itu tidak sama, walaupun maknanya tersendiri. Salah satu contoh, ibu memasak gulai dengan daun salam. Nggak ada orang ngomong, ibu memasak gulai dengan daun hormat. Jadi kata ataupun kalimat seperti salah satu contoh, Assalamualaikum. Assalamualaikum ini kan mengucapkan salam, nggak bisa diganti. Coba kita bertamu ke rumah orang, salam Pancasila, salam Pancasila, itu tidak akan ada yang menyaut. Karena orang tahu bahwa Assalamualaikum itu pengucapan salam, otomatis akan menjawab Waalaikumsalam. Jadi kalau ada yang merubah Assalamualaikum dan diganti dengan salam Pancasila, ini lucu banget. Satu contoh kasus seperti kata ataupun kalimat, kata kewajiban ataupun hak, itu menunjukkan siapa yang punya kewajiban dan siapa yang mempunyai hak. Ibu menyusui bayinya. Ibu menyusui itu adalah salah satu kewajiban dari ibunya. Sedangkan yang mempunyai hak adalah yang mendapatkan hak itu anaknya yang menyusui. Jadi ibu menyusui anaknya salah satu kewajiban dari orang tua, dari ibunya sendiri. Ketika kita analisa secara lain, sebenarnya ibu menyusui itu bukan sebuah kewajiban, tapi adalah hak. Tentu sahabat-sahabat bertanya semua, mengapa ibu menyusui itu adalah hak? Sebenarnya kewajiban. Kalau dianalisa secara lain, sebenarnya hak. Contoh, kita perhatikan ketika ibu-ibu mau menyusui anaknya, dia buka, hak. Dia lakukan sendiri, masak sendiri, cuci baju sendiri, ngepel sendiri, jemur pakaian sendiri, antar anak sekolah sendiri, semua serba sendiri. Cuman satu saya nggak bisa, menggoreng telur sendiri. Akan berubah maknanya dari cara penyampaian dan letak tempatnya. Seperti kata wakil. Jadi setiap kata itu di mana ditempatkan, dia maknanya akan berbeda. Bahwa kita tahu bahwa wakil itu adalah pembantu dari atasannya. Karena wakil tidak punya hak untuk memberi keputusan. Seperti wakil bupati, wakil gubernur, dia hanya membantu atasannya. Jadi logikanya
wakil dengan atasannya itu yang lebih sejahtera itu adalah atasannya. Ada juga dia wakil tapi dia lebih sejahtera, seperti Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Dia wakil rakyat tapi dia lebih sejahtera dari rakyat. Jadi kembali seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap kata di mana diletakkan dia akan berubah makna. Jadi yang perlu kita ingat seperti kata kepala dengan pimpinan itu maknanya tersendiri, tapi sebenarnya kepala dan pimpinan itu maknanya sama. Salah satu contoh, kepala sekolah keluar kota, pimpinan sekolah keluar kota. Ini juga bisa kita analisa bahwa kepala dan pimpinan itu tidak selalu sama. Contoh, nggak ada orang ngomong bayi yang baru lahir kelihatan pimpinannya. Sampai jumpa dulu untuk episode kali ini tentang analisa kata-kata. Sampai jumpa.